Halo saudaraku, salam jumpa lagi dengan saya. Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik dan kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita percayakan bahwa hidup kita dipelihara, bahwa hidup kita dijaga, ditolong, disertai sampai kesudahan zaman. Ini menjadi jaminan dan ini perkataan Tuhan yang harus kita pegang. Sehingga apapun yang harus kita lewatin, apapun yang harus kita hadapin, kesulitan kah, atau kepahitan kah, atau kejadian-kejadian yang membuat kita rugi atau tidak nyaman kah, kita bisa merenung, duduk tenang dan menghasilkan perenungan firman Tuhan dalam hidup kita sehingga kita menjadi pribadi Kristen yang makin kuat dari setiap keadaan. Dan kali ini saudaraku berkaitan dengan hari-hari yang terus kita melaluinya, yaitu pandemik katanya belum berakhir. Saya ingin coba kemukakan sesuatu yang ingin saya coba kemukakan gini loh. Ini secara nalar yang gak perlu kita serius untuk berpikir saja. Secara logika yang gak perlu kita keras untuk mencoba mencerna atau mencoba menganalisanya. Ini bisa ditangkap, bisa diterima harusnya. Yaitu apa saudaraku? Bahwa kalau kita hari ini tentang yaitu mask mandate ini atau wajib masker ini harusnya memberikan kesadaran harusnya ya menurut saya nih ya, harusnya membuat kita jadi sadar bahwa kita nih hidup di tengah zaman yang memang ingin mencoba merusakkah bahasanya bisa dibilang atau mencoba menggerus keberanian imankah bisa dibilang atau juga ingin membuat kita goyang-goncang terhadap perkara-perkara yang terjadi di luar, bisa saya sebut di luar gereja. Karena dengan perkara ini saja saya melihat kayak jadi bertabrakan dengan yang saya bilang tadi, nalar yang umum saja, nalar yang sederhana saja. Contoh ya saudaraku ya, kalau di gereja, kita di gereja entah itu gereja yang memahami atau menerima teologi karismatika, teologi pentakosta, teologi injilika atau teologi reform. Saya mengamati banyak yang sama tentang mask mandate ini. Banyak gereja yang masih tetap pokoknya kalau di gereja pakai. Ada yang buka dikit aja di lobi, ada aja yang di lobi. Sapam udah, saya ngalamin lah beberapa kali lah. Pasti aja Pak maskernya. Dan ini terjadi di gereja dan bahkan yang menyedihkan yang sekarang ini saya coba, makanya saya terdorong untuk ngungkapin ini. Menyedihkannya adalah bahwa gereja lebih nggak aman gitu loh rasanya dengan peraturan mask mandate ini, wajib masker ini. Lebih nyaman itu kita di food court yang hari ini makin dideketin gitu loh jaraknya dan orang bisa buka masker, makan nggak makan bisa buka masker di situ. Dan saya anehnya ketika, ya pengalaman saya pribadi lah, mungkin Anda mau menerjemahkan atau menyimpulkan bahwa omongan saya ini, ungkapan saya ini, ya ini karena kekesalan, ya enggak apa-apa juga, memang jujur saya kesel. Kesel kenapa? Saya kesel ketika saya kaitkan ini dengan kebenaran Kristen dong, kebenaran iman dong. Oke lah yang saya pahami lah, bukan yang dipahami banyak orang lah, mengenai mask mandate ini. Bahwa ya saya kesel, karena apa? Karena saya mengingatkan bahwa gereja adalah tempat teraman buat setiap kita yang ada di tengah dunia ini. Dan gereja saudaraku, apa yang dikatakan Rasul Paulus? Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Buat siapa? Ya buat dunia melihat bahwa gereja ini terpampang gitu loh. Kehidupan gereja terpampang buat dunia, di hadapan dunia. Dan soal ini, tadi yang saya bilang, kadang-kadang yang saya temukan, bahwa kita nih lebih ketat peraturannya daripada di mall sekarang dengan wajib masker ini. Seakan-akan gereja lebih nggak nyaman tentang peraturan masker ini. Gereja kayaknya lebih takut jadinya kalau bisa saya bilang, lebih penakut daripada kita ke mall atau kita ada di food court. Gereja yang mengatakan keberanian iman yang kuat, kita tetap tegar, kita tetap kuat, kita tetap percaya, kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap pengajaran-pengajarannya, di dalam setiap khotbah-khotbahnya. Tetapi ketika berhadapan dengan fenomena katanya global ini yang saya nggak setuju,
Ya kita jadi orang yang Kristen yang seperti itu. Tiang penopang dasar kebenarannya kayak seperti dunia. Kita jadi kayak menyerap dunia nih. Apa yang diperlakukan dunia kita lakukan. Jadi kita sama gitu dengan orang dunia dalam hal masker ini. Kita udah divaksin 3 kali. Ya kan? Kita sudah divaksin 3 kali. Kali ini aja kan, ini tanggal berapa nih? Tanggal 23 Juni 2022. Kita melihat Jakarta naik lagi COVID. Ya memang enggak menakutkan dulu sikap atau responnya. Tapi tetap naik gitu. Dan ini pun terjadi sebelum 2022 juga, 2021 pun begitu kok. Turun naik. Kalau dibilang berbeda, tentu berbeda lah dari yang 2022 ini dengan 2021 dengan 2020. Beda menurut saya intensitasnya bukan penyakit virusnya. Menurut saya sih ya perasaannya dan pikirannya yang berbeda-beda. Intensnya tuh berbeda-beda. Yang mirisnya saudaraku yang saya bilang tadi, masuk gak ya? Kenalar saya soalnya gak masuk. Masuk gak ya kenalar kita nih? Di ruang tertentu, di tempat tertentu orang menggunakan masker tidak ditegaskan seperti dulu, seperti tahun lalu. Udah dilonggarkan bahasanya. Tapi di gereja ketat gitu loh. Masker. Ini yang saya bilang kok kayaknya gak pas deh menurut saya dengan nalar yang alamiah gitu. Nalar alamiah kita kan bisa membandingkan kan satu dengan yang lain. Alasannya mungkin ya, kan ini kita menjaga orang lain. Bagaimana menjaga orang lain? Sedangkan bukti juga banyak testimoni yang kita tonton, kita lihat, kita baca, kita dengar bahwa meskipun masker, olahraga banyak, kena COVID juga. Atau begini saudaraku, ini yang saya ingin coba atau begini. Beberapa, entah ini Anda percaya atau enggak, ini juga bisa dicek kok di website, di searching aja, di googling saja. Ada beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa imun tubuh itu hanya bisa terstimulus atau hanya bisa beraktif atau dia bisa bekerja. Ngomong aja jadi ribet. Imun tubuh itu hanya bisa bekerja, sifat alamiahnya adalah ya karena dia bergerak normal. Dalam hal ini ya seperti yang dulu-dulu. Dan kalau kita bicara tentang virus COVID-19 ini, orang kalau ngomongin soal ini adalah sesuatu yang bukan natural, ini virus bukan karena kelelawar, ini bisa jadi senjata biologi. Omongan kayak begini kayak dianggap so tahu, omongan kayak gini kayak dianggap wah lu ngaco, lu berhayal. Pertanyaan saya sederhana ya, kalau kita percaya Tuhan yang memang sudah berdaulat dari dulu sampai hari ini, pertanyaan saya sederhana, bagaimana Tuhan menciptakan sesuatu yang natural, konteks biologis ini dalam kedaulatannya, dalam pekerjaannya yang ajaib, yang dari dulu diperlihatkan dengan naturally orang berinteraksi, bereaksi, bersosialisasi dan sebagainya itu secara natural, bernafas seperti terbuka di alam, di dalam ruangan maupun luar ruangan, itu secara biologis dalam kedaulatan Tuhan nggak bisa. Saya nggak percaya dengan kedaulatan Tuhan yang berubah. Sekarang kedaulatan Tuhan berubah. No. Kedaulatan Tuhan dalam konteks biologis, Tuhan menciptakan, menyusun organ secara normal, yaitu tadi. Imun tubuh itu bekerja, bermanfaat atau bereaksi baik ketika hidup secara normal, bernapas secara normal. Saya entah kenapa ya dalam percayaan saya, ini bahkan bisa merugikan dan bahkan bisa mengurangi kinerja imun tubuh itu sendiri. Secara pribadi lah saya kalau maskeran begini setengah jam saja, saya kayak ngalamin sesuatu yang pusing di dalam otak saya, kayak pusing gitu, bisa sedikit vertigo. Pertanyaan saya sih sederhana, kenapa ini enggak mengerjakan penguatan dalam organ tubuh saya? Terus kalau Anda bilang ini menjadi sebuah teladan yang baik, come on. Saya kadang-kadang susah merangkai kata di tengah video seperti ini, saudaraku. Kekristenan yang itu yang saya bilang tadi, entah itu dia memegang teologi karismatik, teologi pentakosta, teologi injili, teologi reform, di mana di gereja tersebut diajarkan dimuliakannya atau dihormatinya para martir, tetapi dengan virus COVID-19 yang death rate-nya, sorry to say,
nilai rata-rata kematiannya 0, sekian persen atau 1, sekian persen lah. Semenakutkan apa? Dan bagi saya, sorry to say lagi ya, kalau Anda mengagung-agungkan atau menghormati penggunaan masker seperti ini, ya bagi saya bahasakan, Anda adalah orang Kristen yang mencintai hidup panjang di muka bumi. Ya bagi saya ya. Saya merasa Anda seperti yang demikian. Bukankah nggak ada ketakutan lagi? Dan saya kenapa ngomongin seperti ini saudaraku? Bukankah di dalam gereja yang saya bilang tadi perkataan Paulus itu sangat kuat buat kita. Bahwa kita ini adalah tiang penopang, kita berkumpul nih. Ini ingin menunjukkan bahwa ini kita tiang penopang dan dasar kebenaran. Orang-orang nggak percaya pada akhirnya mengakui kelak bahwa kita memang betul pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam perkumpulan kita ini, yaitu gerejanya. Tapi gerejanya kayak lebih terbelakang dari hal-hal teknis yang dilakukan dunia tentang masker ini loh. Yang saya bilang tadi, lebih enak di food court, lebih nyaman di food court daripada gereja. Nanti Anda jawab lagi, wah gereja bukan tempat kenyamanan. Aduh. Ayolah, makanya penting kita memiliki discernment. Nah saya khawatirnya, gereja kurang discernment. Bahkan gereja bisa dibilang ya kehilangan discernment. Apa sih itu discernment? Hikmat yang menilai segala sesuatu di dalam kehidupan yang kita hidupin hari-hari ini, saudaraku. Membedakan mana yang benar, mana yang salah. Benar gak sih penggunaan masker di kalangan perkumpulan orang Kristen? Benar gak sih penggunaan masker ini kayak seketat itu gitu loh? Kayak harus dituntut dipakai di mana-mana tempat ketika ada di gereja. Dan kalau ngomongin faktanya, dan kalau ngomongin hal realitanya, kalau ngumpul-ngumpul nih kita lagi di ruangan tertentu di gereja, udah sama-sama kenal, buka masker gak sih? Kan jadi kayak munafik gitu loh, kayak jadi topeng, kayak jadi kayak sebuah, ya bisa dibilang sih untuk ditunjukkan kepada pemerintah bahwa kita nih gereja mengikuti aturan-aturan pemerintah. Dan itu pun saya menyanggahnya. Itu pun saya kayak merasa, nih orang Kristen ngerti gak sih posisi kita terhadap pemerintah, terhadap dunia? Makanya saya beberapa kali bilang dalam diskusi dengan teman-teman saya yang udah S2 kah, S3 kah, greget saya kadang-kadang. Saya hanya bisa bilang, the faithful church that I have ever seen till now. Gereja yang setia, yang sampai hari ini saya lihat sampai hari ini adalah, saya sederhana kok ngomong, saya simak gitu, ya oke, dia jauh, dia nggak bisa saya jangkau dari jarak. Saya bilang dengan tegas, John MacArthur, grace to you church, itu doang. Dia hidup di tengah negara bagian yang, waduh parah saudaraku, Amerika udah kita kenal negara yang bebas berekspresi, tapi di mana-mana tempat di negara-negara bagian itu, waduh mask mandate ini kayak kita dulu tahun-tahun lalu. Florida doang mungkin yang paling bebas penggunaan masker. Dan banyak orang terjadi, besar-besaran terjadi pengen berpindah ke sana kan. Nah ini loh yang saya lihat begitu. Mask mandate ini seperti itu, sedemikian mengerikannya kah? Dan di gereja-gereja tertentu yang saya bilang tadi, menghormati, mengagungkan bisa dibilang pekerjaan-pekerjaan misionaris yang berani mati, tetapi di gereja sama virus COVID-19 yang sorry to say tadi yang death rate-nya 0, sekian persen atau 1, sekian persen, kita ketakutan dan kita mengikuti ini. Dan katanya kita nggak mau jadi batu sandungan. Batu sandungan apa? Apa yang Anda pahami tentang batu sandungan? Batu sandungan adalah sesuatu yang menghalangi kepada sesuatu yang berjumpa kepada kebenaran loh. Itu batu sandungan. Orang kesandung. Orang Yahudi kesandung. Karena menginginkan tanda. Orang Yunani kesandung. Karena apa? Karena ingin mengerti pengetahuan, mendapatkan pengetahuan. Hikmat. Kesandung terhadap sesuatu yang bisa harusnya diterima, kalau nggak ada batu sandungan itu bisa ngelihat gitu, berjumpa, oh ini kebenaran, ini kebenaran. Kita ngomong kayak ini jadi batu sandungan kalau kita nggak pakai gini, kita bisa jadi batu sandungan. Come on church, greget kan saya. Saya ngelihat di gereja demikian, entah itu yang saya bilang tadi, saya ulangi, gereja yang memegang teologi karismatik, Pentakosta, Injili, Reform sekalipun, saya banyak ngelihat kok, ini kayak tuntutan besar.
Kita di gereja untuk apa, saudaraku? Menerangi dunia. Tapi menerangi dunia kita beralasan bahwa pemerintah kita harus tunduk taat. Itu yang saya bilang, khawatir saya di gereja kurangnya discernment ini semakin nyata dan jelas. Efeknya ini, sikap kita terhadap hal seperti ini. Ini bukan dasar karena nggak nyamannya saya. Oh, saya nggak nyaman pakai masker. Itu mah pribadi saya. Tetapi kita coba coba kita bangun nalar dari setiap fenomena-fenomena yang sampai hari ini kita lihat tentang masker ini. Kita nih tertinggal tuh dari mall. Gereja nih yang saya bilang tadi, gereja punya aturan yang saklek banget gitu, kayak tahun 2020 awal-awal tuh, saklek banget, ditutup semuanya. Sekarang banyak analisa-analisa yang ya kayaknya pahlawan kesiangan gitu loh. Saya sejak awal 2020 saya pegang perkataan John MacArthur, dia doang kok yang berani sendiri. Saya ulangin lagi ya, California itu tuh negara bagian yang sangat pagan, sangat suka-suka dewek. Dia lebih kayak bahasa saya, lebih dari pasca modern gitu loh. Teologi dianggap sebagian besar orang-orang yang tinggal di California sesuatu yang memang sangat sulit dipercaya. Sangat sulit dipercaya di California, bicara tentang keyakinan, bicara tentang iman Kristen apalagi ya kan, di negara yang cikal bakalnya didirikan oleh banyaknya orang Kristen, oleh orang-orang yang beriman Kristen. Hilang hari-hari ini. Kehilangan discernment. Budaya Eropa itu yang mengakar dari pengertian demi pengertian kitab suci hilang karena ya mungkin banyaknya migrasi yang ke sana karena ya Amerika menjadi negara yang mewujudkan mimpi kan katanya. Sebab itu saudaraku, ini serius. Kenapa saya anggap serius hal yang ya ini secondary sih di dalam kekristenan, tetapi seriusnya adalah yang saya kaitkan dengan discernment. Gereja harus menilai segala sesuatu dan memberikan penilaian yang benar. Dan bagi saya ya sederhananya salah gereja kebanyakan dalam hal ini. Mengungkapkan untuk keberanian. Kita kan harusnya dibangkitkan dari setiap pengajaran yang ada di mimbar, yang dimana di Lord's Day itu kita datang hari Minggu. Dan banyak juga termasuk orang-orang yang punya teologi reform kok menerima pengertian bahwa Tuhan gak memerintahkan kita berkumpul. Loh, kata eklesia aja itu perkumpulan. Kata eklesia perkumpulan, tetapi bisa-bisanya di gereja-gereja tertentu, bahkan banyak di Amerika yang kita kenal, yang hari ini kita lihat tuh Southern Baptist Church, SBC dikamiri dengan begitu banyaknya perkara-perkara duniawi masuk ke gereja itu. Bayangin di tempat-tempat di mana harusnya pengajaran kekristenan, pengajaran kitab suci itu kental, kuat, tegak. Tapi lihat, di mana Tuhan memerintahkan kita berkumpul? Loh, eklesia aja assembly. Kayak saya sih berharap, saya sih kadang-kadang ya respon saya sedih. Kadang-kadang jujur saya pengen nangis sometimes gitu. Kok begini ya Tuhan? Gereja yang hari-hari ini kok saya lihat kayak saya ini pengen ngedapetin pengajaran yang menguatkan saya. Saya pengen ngedapetin pengajaran yang murni, yang mengedifying church, yang membenarkan gereja, yang mendidik gereja, yang memajukan gereja. Sebab itu pentingnya eksposisi itu diungkap secara benar. Makanya Tuhan berikan orang-orang yang talented. Dan orang-orang yang talented bukanlah orang-orang yang gampang diombang-ambingkan oleh perkara dunia. Yang meskipun seluruh dunia ingin menekan kita, gak gampang dia mundur, gak gampang dia tunduk. Dia akan berdiri tegak untuk menegakkan, ya memang sebenar-benarnya itu perkataan Tuhan. Sehingga dengan dia talentednya dia, bertalentanya dia, dipercaya Tuhan, diberikan Tuhan untuk gerejanya, dia mengungkapkan, menarasikan eksposisi itu dengan benar, mengemasnya dan menuangkannya di mimbar sehingga orang yang mendengarkan perkataan-perkataan pengajarannya betul-betul meninggikan Tuhan, betul-betul mengungkapkan perkataan Tuhan dan betul-betul memuaskan iman yang sesungguhnya sejati pada orang-orang Kristen. Dan ini saya jumpai sangat minim ya, minim dan minus.
greget. Ya kan bolehlah saya ekspresikan lewat tayangan ini. Dan ya saya kadang-kadang pikir ya malu juga ya saya ngomong kayak begini, kayak so you know aja, kayak bener aja ya, udahlah diam aja, orang juga ngerti kok omongan lu. Di situ saya terkadang merasa sedih. Jadi demikian saudaraku, saya hendak mencoba kembali karena yang udah-udah soalnya saya lihat nih, selama ini saya nyimak tayangan-tayangan yang katanya Kristen, bahkan saya lihat juga ada orang yang dikenal secara publik bahwa dia adalah seorang komika, dia ngungkapin menjelaskan tentang Tuhan, berkomunikasi kepada orang yang tidak menerima perkataan kitab suci, bisa-bisanya ada dialog. Adalah orang yang ngebela banget gitu loh dengan pekerjaan, ada hamba Tuhan yang terkenal di Kalimantan ya, yang mujizat-mujizat itu. Saya bersyukurlah saya mengetahui hal-hal seperti itu waktu-waktu lalu. Tapi syukur saya ini yang saya ingin coba ekspresikan adalah coba ingin persuasif, ingin coba menyerukan sesuatu dengan sungguh, dan ya memang kadang-kadang ya agak emosi, agak ingin melampiaskan saya, tetapi satu sisi saya menyadari bahwa harus menyampaikannya dengan kasih. Tapi ya untuk hari ini, ya inilah yang saya ingin coba kemukakan, dicampurnya begitu banyak perasaan saya, mungkin emosi saya, gregetnya saya, tetapi ya kurang lebih untuk pertama saya ingin coba kemukakan ini. Dari sekian lama cukup waktu saya coba menyimak tayangan-tayangan di media sosial, nah saatnya memang ya nggak bisa saya untuk diem, jadi racun kayaknya di badan kalau cuman diem nonton yang kayak gitu, yang salah, yang ngaco. Tapi berani gitu loh tampil atas nama pede, dia kayak Kristen gitu, kayak dia ngerti gitu loh. Kayaknya kadang-kadang saya menyayangkan juga di satu sisi ya kita ngelihat yang gitu-gitu, orang-orang yang nggak jelas, yang nggak mengerti tetapi pede, tapi satu sisi orang-orang yang harusnya punya tanggung jawab yang seharusnya tidak mengungkapkannya di platform media sosial. Lebih banyak orang-orang yang terlalu percaya diri, tapi kepercayaan dirinya menggagalkan itu perkataan Tuhan itu sendiri. Sebab itu penting saudaraku, Anda dan saya menekuni perenungan firman Tuhan siang dan malam. Itu bicara 24 jam, karena siang terang, malam gelap. Itu rotasi waktu yang kita alamin. Perenungan kita siang dan malam itu ya 24 jam. Loh gimana kalau tidur? Ya tidur ya kita, ya memang tidur. Tapi bicara tentang totally, bicara tentang sesuatu yang full, yang penuh. Bahwa kita orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, sehingga kita nggak bisa diserongkan. Orang mau khotbah apapun itu, orang mau siapapun itu, kalau kita menekuni kebenaran firman Tuhan, ini yang paling pasti bisa kita dapat. Kita bisa ngerti, oh ini orang ngomongin Tuhan, ngomongin kitab suci atau enggak. Sebab itu saudaraku, tetap doakan saya ya untuk bisa lebih baik lagi mengemukakan sesuatu di tayangan platform media sosial pribadi saya, dan saya rindu untuk Anda pun menyimaknya. Dan sekali lagi saya ulangi, The Very Christian Show ini atas nama saya karena saya mengamati begitu banyaknya orang-orang yang sudah terbukti mengajarkan kebenaran demi kebenaran, memaparkannya, menegaskannya, menegakkannya, menerangkannya, mengkhotbahkannya, membuktikannya dalam kehidupannya bahwa mereka adalah orang-orang setia, dan ini yang saya ingin coba ungkap. Dan Anda mengertilah bahwa saya terlalu kuat memegang apa yang telah sering dipaparkan oleh seorang pendeta pengajar yang namanya John MacArthur. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.